Assalamualaikum anak-anak. Nah, hari ini Bu Tias akan menjelaskan pembahasan tugas yang kemarin yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru kelas 4. Nah, bagaimana tugas kemarin? Adakah kesulitan? Yuk, sekarang kita akan mencoba membahas bersama-sama per nomor dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 ya. Yuk, siap ya? Perhatikan. Ya, kemarin di soal itu kan terdapat gambar persegi 4 yang dibagi menjadi 4. Kemudian ada salah satu kotaknya itu yang diarsir. Nah, gambar tersebut menunjukkan pecahan berapa. Nah, dari sini kita lihat bahwa jumlah kotaknya ada berapa? Ada 4. Ya, jumlah kotaknya ada 4. Jumlah kotak. Kemudian yang diarsir ada berapa? Ada 1. Ini arsiran. Nah, dari sini ini akan menunjukkan bahwa persegi 4 ini jika dipecah menjadi 4, kemudian salah satu yang diarsir, maka arsiran ini menunjukkan pecahan 1 bagian dari 4 bagian. Sehingga arsiran salah satu kotak ini nilainya adalah 1/4. Jelas anak-anak untuk nomor 1? Jelas ya? Sekarang kita lanjut nomor 2. Nah, untuk nomor 2, tuliskan 3 pecahan yang senilai dengan nomor 1. Nah, tadi nomor 1 menghasilkan 1/4. Sehingga kita harus mencari pecahan yang senilai dengan 1/4. Bagaimana caranya? Nah, kemarin sudah dijelaskan pada materi yang sudah Bu Tias sampaikan di PowerPoint atau di video bahwa 1/4 ini memiliki pembilang dan penyebut, bahwa pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 4. Maka untuk membuat pecahan tersebut menjadi senilai, maka pembilang, misalkan di pembilangnya dikalikan dengan 2, maka penyebutnya juga dikalikan dengan 2. Sehingga jika pecahan 1/4, jika pembilangnya dikalikan 2, maka menghasilkan 1 kali 2 sama dengan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa 1/4 itu memiliki pecahan senilai dengan 2/8. Kemudian dari sini, nah, jika kita mau mengalihkan dengan 2 lagi, dan 2/8, 2 dikali 2, 8 dikali 2 sama dengan 2 kali 2, 4. 8 dikali 2, 16. Nah, ini juga akan menghasilkan pecahan yang senilai dengan 1/4. Bu, apakah boleh dikalikan selain bilangan 2? Boleh, tidak apa-apa ya. Misalkan ini dikalikan, masing-masing pembilang dan penyebut dikalikan 2 ya. Sekarang kita coba, jika 1/4 itu masing-masing pembilang dan penyebut dikalikan dengan 3. Nah, 1 kali 3 berapa? 3. 4 kali 3, 12. Nah, 3/12 ini itu juga merupakan pecahan senilai dengan 1/4. Jadi dari pembahasan Bu Tias ini sudah mendapatkan pecahan senilai ada berapa? 2/8, 4/16, dan 3/12. Untuk yang lainnya nanti bisa dicoba sendiri ya. Bu, apakah boleh dikalikan dengan bilangan lebih dari 3, lebih dari 4? Silahkan ya, tidak apa-apa. Nah, untuk contoh selanjutnya bisa kalian coba sendiri ya. Nah, untuk yang nomor 3, perintahnya adalah menyederhanakan pecahan dari A 10/12. Kita kerjakan yang A dulu ya. Nah, dari langkah materi kemarin, langkah yang pertama 10 dengan 12, 10/12.
jika salah satu pembilang atau penyebutnya, bukan salah satu ya, maaf. Jika pembilang dan penyebutnya masing-masing bisa dibagi dengan 2, jadi dibagi dulu dengan bilangan prima yang paling kecil. Jadi dibagi dengan 2 terlebih dahulu. Jika masing-masing pembilang dan penyebut itu bisa dibagi 2, maka dibagi dengan 2. Kita coba ya. 10 bisa dibagi 2? Bisa ya. Dibagi 2. 12 bisa dibagi 2? Bisa. Nah, dari sini 10 dibagi 2 berapa? 5. 12 dibagi 2 berapa? 6. Nah, 5 dan 6, 5 per 6. Bilangan 5 dan 6 itu bisa dibagi berapa lagi? 5 bisa dibagi 2? Tidak bisa. 6 bisa dibagi 2? Bisa. Nah, jika salah satu tidak bisa dibagi dengan 2, maka sudah tidak bisa dibagi. Nah, dari 5 per 6 ini adakah keduanya itu masih bisa dibagi bilangan prima yang paling kecil yang lain? Tidak bisa kan? Kalau sudah tidak bisa, maka 5 per 6 ini adalah pecahan yang paling sederhana dan sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, untuk nomor 3A, 10 per 12 jika disederhanakan menjadi 5 per 6. Sudah jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut yang 3B. 3B, 15 per 24. 15 per 24. Nah, dari sini kita lihat dulu. 15, bisakah 15 dibagi dengan 2? Tidak bisa. 24, bisakah dibagi dengan 2? Bisa. Jika salah satunya tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita tidak boleh membagi keduanya dengan bilangan 2. Maka kita harus mencari bilangan prima yang lain agar bisa membagi pembilang dan penyebut pada pecahan ini. Nah, selain 2, bilangan prima di atasnya berapa? Yaitu 3. 15, bisakah dibagi dengan 3? Bisa. 24, bisakah dibagi dengan 3? Bisa. Kalau bisa, kemudian kita tulis 15 dibagi 3, 24 dibagi 3. Nah, kalau sudah kita masing-masing kita bagikan. 15 bagi 3, 5. 24 dibagi 3, 8. Nah, seperti ini ya. Nah, 5 per 8 ini masih bisa dibagi lagi kah? 5 dibagi 3? Tidak bisa. 8 dibagi 3? Tidak bisa. Atau 5 per 8 dibagi dengan bilangan yang lain masih bisa? Kalau sudah tidak bisa, maka 5 per 8 ini sudah menjadi pecahan yang paling sederhana yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi untuk pecahan 15 per 24 jika disederhanakan menjadi 5 per 8. Catatan satu lagi, jika sudah menjadi pecahan tapi masih bisa dibagi dengan bilangan prima lagi, itu tetap dibagi dengan bilangan prima sehingga menjadi pecahan yang paling sederhana. Oke, jelas anak-anak? Sekarang kalau sudah, kita lanjut nomor 4. Oke, untuk yang nomor 4 yaitu membandingkan dua pecahan yang memiliki penyebut sama. Gampang ya, kalau sudah penyebutnya sama, itu kita tinggal melihat pembilangnya saja. Pembilang itu adalah yang di atas, jangan lupa ya. Kalau sudah penyebutnya sama, dilihat pembilangnya. Nah, untuk membandingkan manakah yang lebih besar atau yang lebih kecil, sekarang kita lihat. Di antara pecahan 2 per 9 dengan 5 per 9, itu dilihat pembilangnya ini 2 dan yang sesatunya lagi adalah pembilangnya 5. Maka 2 dengan 5 lebih besar mana? Lebih besar 5. Nah, berarti antara 2 per 9 dengan 5 per 9 lebih besar mana? Ya, betul, yaitu lebih besar 5 per 9. Ini ya. Nah, jelas ya nomor 4. Kemudian yang nomor 5 itu kita membandingkan dua pecahan, mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Kemudian yang 5A itu kita menggunakan garis bilangan terlebih dahulu.
Nah, di sini ada pecahan 3/4 dan 2/3 yang akan kita bandingkan. Nah, untuk membuat garis bilangan itu tidak boleh sembarangan ya. Jadi antara dua pecahan ini jika membuat garis bilangan itu jaraknya harus sama. Kemudian jika 3/4 garis bilangan yang pertama kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Untuk pecahan yang kedua 2/3 dari garis bilangan ini kita akan membuat 3 bagian yang sama besar ya. 1, 2, 3 ya, karena penyebutnya adalah 3, maka harus membagi garis bilangan menjadi 3 sama besar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kita mulai dari 0 dulu ya. 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Kemudian untuk pecahan yang 2/3 kita masukkan ke dalam garis bilangan. Kita urutkan terlebih dahulu. 0, 1/3, 2/3, 3/3. Kemudian kita tandai pecahan yang dimaksud. Karena di sini pecahannya 3/4, maka kita beri tanda 3/4 dengan kotak. Kemudian yang kedua, pecahan yang kedua 2/3. Kita beri tanda pecahan 2/3 itu juga dengan kotak. Nah, kalau kedua garis bilangan ini sama panjang, kita akan tahu pecahan mana yang terletak paling kanan dari garis bilangan. Nah, dari sini kan sudah terlihat ya. Maka pecahan yang paling kanan itu yang mana? Yang 3/4. Kemudian yang agak ke kiri pecahan berapa? 2/3. Bahwa kita ketahui pecahan yang terletak semakin ke kanan maka nilainya semakin besar, dan pecahan yang terletak semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, dari sini 3/4 dan 2/3 itu lebih besar yang mana? Atau letaknya yang paling kanan yang mana? Karena letaknya yang paling kanan 3/4, maka 3/4 itu lebih besar dari 2/3. Jadi 3/4 itu lebih besar dari 2/3. Jelas ya? Kemudian yang 5B yaitu menggunakan perkalian silang. Ya, di sini ada dua pecahan yaitu 3/4 dan 2/3. Dimaksudkan perkalian silang di sini adalah antara pembilang pecahan yang pertama dikalikan dengan penyebut pecahan yang kedua. Kemudian pembilang pecahan yang kedua dikalikan dengan penyebut pecahan yang pertama. Dari sini jika dikalikan silang akan terbentuk 3 dikalikan 3. Nih ya. Kemudian yang kedua 4 dikalikan 2. Nah, dari sini. Nah, perkalian silang dari sini sudah paham? Kalau sudah, kita akan mencari hasilnya. 3 kali 3, 9. 4 kali 2, 8. 9 dengan 8 lebih besar yang mana? Lebih besar 9. Nah, maka 9-nya dicaplok. Nah, ini tadi hasil perkalian ini tadi 9. Nah, itu didapatkan dari pecahan 3/4. Dan ini 8 didapatkan dari pecahan 2/3. Nah, dari perkalian silang ini juga bisa kita ketahui bahwa pecahan 3/4 itu lebih besar dari 2/3. Sudah jelas anak-anak? Kita lanjutkan ya. Untuk nomor 6 yaitu mengurutkan pecahan dari yang paling kecil. Sekarang dilihat pecahannya dulu dari nomor 6. Dilihat penyebutnya. Penyebutnya dari nomor 6 itu adalah penyebutnya sama semua, yaitu berapa penyebutnya? 5. Nah, untuk mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama itu lebih gampang ya. Sekarang kita tinggal masukkan ke garis bilangannya saja, tinggal diurutkan 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. Nah, yang ditanyakan dari yang paling apa? Dari yang paling kecil. Berarti kita urutkan dari yang paling kiri. Nah, dari yang paling kiri itu adalah 1/5. Kemudian 2/5. Kemudian berapa? 3/5. Kemudian 4/5.
5, dan yang terakhir adalah 5 per 5. Jelas? Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 7. Kemudian yang nomor 7, kita akan membandingkan pecahan yang memiliki penyebut tidak sama, yaitu 3/4, 1/2, 2/3. 3/4 memiliki penyebut berapa? 4. 1/2 atau setengah memiliki penyebut berapa? 2. 2/3 memiliki penyebut berapa? 3. Nah, dari masing-masing pecahan ini kita akan membuat satu garis bilangan. Jadi kalau ada 3 pecahan, kita akan membuat 3 garis bilangan. Ingat ya, jika membandingkan pecahan dan membuatkan pada garis bilangan, maka panjang ketiga garis bilangan ini harus sama. Jadi nanti biar kelihatan mana yang paling terletak paling kiri, dan semakin ke kanan itu semakin besar nilainya. Nah, dari sini 3/4 kita masukkan ke dalam garis bilangan. Ternyata 3/4 letaknya sebelah sini. Kemudian yang setengah atau 1/2 kita masukkan ke dalam garis bilangan. Ternyata letaknya di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga, pecahan 2/3 kita masukkan ke dalam garis bilangan. Ternyata letaknya di sini. Nah, dari yang Butias kotai ini, maka kita bisa lihat. Kita lihat dari yang paling kiri dulu ya. Yang paling kiri ada pecahan berapa? Dari yang paling kiri, yaitu setengah. Kemudian lanjut, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Setengah paling kiri, kemudian tinggal 2, yaitu 2/3 dengan 3/4. Letaknya di antara 2/3 dengan 3/4. Yang paling kiri yang mana? Yaitu 2/3. Kemudian yang terakhir terletak paling kanan itu adalah 3/4. Nah, kalau menggunakan garis bilangan itu kita hanya melihat letak pecahannya saja. Jika letaknya itu ada yang di paling kiri, maka nilainya semakin kecil. Jika letaknya itu terletak paling kanan, maka nilainya semakin besar. Nah, dari pecahan 3/4, 1/2 atau setengah, dan 2/3 diperoleh bahwa mengurutkan dari yang paling kecil, maka yang paling kecil adalah setengah, 2/3, kemudian yang terakhir paling besar adalah 3/4. Jelas anak-anak? Kalau sudah, kita lanjutkan ya, nomor 8. Yang terakhir nomor 8. Gambarlah pecahan yang menunjukkan nilai setengah, 3/4 dan 3/6. Kita kerjakan dulu dari yang pertama, yaitu gambar pecahan yang bernilai setengah ya. Untuk menggambar pecahan itu bebas bentuknya ya. Bisa lingkaran, bisa segitiga, bisa persegi, bisa persegi panjang. Terserah kalian mau kreasi dengan bentuk apa. Yang penting untuk membagi gambar tersebut menjadi nilai setengah, maka gambar tersebut harus dibagi 2 menjadi sama besar. Nah, kalau sudah dibagi 2 menjadi sama besar, contohnya ini yang pertama Butias menggambar lingkaran. Ya, ini pertama dibagi 2 sama besar. Kenapa dibagi 2? Karena penyebutnya berapa? 2. Nah, setelah dibagi 2 sama besar, maka kita lihat pembilangnya. Pembilangnya berapa? 1. Nah, dari pembilang 1 ini, maka dari gambar tersebut kita arsir salah satunya. Nah, arsiran ini menunjukkan nilai 1/2 atau setengah. Lingkaran bisa diubah ke segitiga misalnya. Yang penting gambar tersebut dibagi 2 menjadi sama besar dan salah satunya diarsir. Untuk pecahan setengah sudah jelas ya gambarnya. Kemudian yang kedua menggambar pecahan 3/4. Ya, sama, kalian mau membuat lingkaran, mau membuat segitiga atau segi 4, terserah. Dan yang terpenting dari gambar tersebut kita akan membagi menjadi berapa gambarnya. Nah, kita lihat dulu penyebutnya. Kalau di sini penyebutnya 4, kalau tadi kan 2, berarti harus membagi 2. Kalau di sini penyebutnya 4, maka gambar tersebut kita bagi menjadi 4 sama besar.
Setelah kita bagi menjadi 4 sama besar, kemudian kita lihat pembilangnya. Pembilangnya berapa? 3. Nah, kalau pembilangnya 3, dari 4 bagian yang sudah kita bagi tadi, kita arsir yang 3 bagian. Lingkaran kita bagi 4, kemudian yang 3 bagian kita arsir. Kemudian yang kedua, segitiga kita buat menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang 3 bagian kita arsir. Selanjutnya terserah, gambarnya kita buat jadi 4, kita bagi 4, kemudian yang 3 diarsir. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu pecahan 3/6. Lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, itu nanti akan kita bagi menjadi berapa bagian? Dilihat dulu apanya? Penyebutnya. Penyebutnya berapa? 6. Maka gambar tersebut akan kita bagi menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang segitiga juga demikian. Kita bagi menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah dibagi menjadi 6, yang langkah yang kedua, kita lihat apanya? Pembilangnya. Pembilangnya berapa? Pembilangnya 3. Kalau pembilangnya 3, maka yang kita arsir berapa bagian? 3 bagian. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, arsiran-arsiran inilah yang akan menunjukkan nilai pecahan berapa? 3/6. Gitu anak-anak, sudah jelas ya untuk menggambar pecahan. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke Bu Tias. Oke? Bagaimana anak-anak tentang pembahasannya tadi? Mudah bukan? Atau masih bingung? Atau masih merasa sulit? Nanti kalau misalkan kalian masih merasa bingung, tinggal memperbanyak latihan soal saja ya. Nanti kalau semakin banyak latihan soal, insya Allah kalian akan semakin paham. Nanti dari pembahasannya Bu Tias, dari nomor per nomor mana yang belum jelas bisa ditanyakan langsung ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat kalian dan selamat mengerjakan latihan soal selanjutnya. Tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Sampai jumpa lagi dengan Bu Tias di pembahasan dan materi selanjutnya. Assalamualaikum.